Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dimuliakanlah Tuhan. Haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang-orang yang jahat dan bagi orang-orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelah Maria dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini kita diingatkan akan pentingnya menaati hukum dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Untuk taat kepada Tuhan dan menyerahkan diri kita dengan sepenuh hati. Tuhan memanggil kita semua untuk mengikuti Dia, dan inilah yang harus kita lakukan dengan hidup kita, untuk berjalan di jalannya dengan setia dan untuk melakukan apa yang Dia minta kita lakukan. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana dalam kitab Ulangan kisah saat Musa berbicara kepada orang-orang Israel berkaitan dengan hukum dan perintah-perintah yang telah diwahyukan Allah kepada mereka melalui Dia. Allah telah memberikan kepada umatnya hukum dan perintah itu untuk membantu dan membimbing orang-orang di jalan dan perjalanan mereka agar mereka dapat tetap teguh dan setia di dalam jalan Tuhan, agar mereka tidak jatuh ke jalan yang salah dalam godaan dunia. Musa mengingatkan umatnya untuk menaati jalan-jalan Tuhan dan memelihara dengan setia ajaran-ajarannya di dalam hati mereka, memahami dan menghargai apa artinya menjadi umat yang dikasihi dan dipilih Tuhan, yaitu menjadi orang-orang yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sikap saling menghakimi dan saling menghukum semakin marak dalam kehidupan kita sehari-hari. Keutuhan keluarga, komunitas, masyarakat dan negara, paguyuban, paroki runtuh karena sikap mau benar atau menang sendiri. Kita sering mengklaim keselamatan hanya untuk orang kita, hanya untuk kita, untuk golongan kita saja, untuk gereja kita saja. Orang lain yang tidak sejalan dan tidak searah dengan pikiran kita tidak akan diselamatkan. Inilah suatu pandangan yang sempit, yang keliru, yang harus memang dilakukan pembenar.
perbaikan, perlu kesadaran. Banyak dari pendahulu kita yang tidak setia karena mereka gagal memahami bahwa untuk memiliki iman yang benar dan sejati kepada Tuhan, kita perlu mempraktikkan apa yang kita yakini dalam hidup kita sendiri. Untuk menunjukkan kasih yang seharusnya kita miliki kepada Tuhan dan untuk mengasihi Dia seperti Dia telah mengasihi kita selama ini. Tindakan mengasihi harus kita tunjukkan kepada sesama saudara kita, kepada semua orang yang telah kita jumpai, dan bahkan seperti yang Tuhan sendiri katakan, untuk menunjukkan kasih kepada mereka yang tidak mengasihi kita dan juga orang yang membenci kita. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam dokumen Fratelli Tutti, Paus Fransiskus mengajak seluruh umat Katolik untuk membangun persaudaraan secara universal. Beliau mengimplementasikan tentang ajaran kasih. Mengasihi musuh adalah sesuatu yang melampaui batas manusia, yaitu adikodratri yang melintasi batas pemikiran manusia. Mengasihi musuh adalah sesuatu yang mustahil, tetapi jika kita hanya mengandalkan pikiran kita, itu pasti tidak akan pernah terjadi. Untuk itu, kita bisa mengasihi musuh kita, bisa mulai dengan mendoakan mereka, bacalah firman Tuhan, renungkanlah dan mohon terang Roh Kudus agar mendamaikan hati kita dan hati mereka yang memusuhimu. Ikhlaskan hatimu jika mendapat celaan, mendapat makian, kemarahan, dan dengan sabar pasrahkanlah hati kita kepada Tuhan. Serahkanlah segalanya ke dalam Tuhan. Buanglah segala pikiran negatif dalam diri kita. Jika kita berbuat salah, beranilah kita minta maaf. Minta tolong jika kita memang membutuhkan pertolongan. Berterima kasihlah jika kita mendapat pertolongan dari orang lain. Tersenyumlah dengan ikhlas, dengan tulus. Dengan demikian kita bisa melakukan tindakan mengasihi musuh. Inilah yang perlu kita lakukan sebagai murid Kristus. Demikianlah permohonan kita hari ini. Mari kita akhiri permohonan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau berjanji akan mengangkat manusia, mengangkat umat-Mu untuk menjadi kudus, dan segala berkat akan Kau limpahkan atas kami. Jangan tinggalkan kami agar segala usaha, sikap dan tingkah laku kami bisa aman dan terjaga dan tidak menyimpang dari jalan-Mu. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.